Hai, bagaimana kabar kalian sob? Semoga kalian baik-baik saja. Iya, ini adalah video yang kedua, lanjutan dari video yang sebelumnya. Maafkan saya karena lama untuk mengupload video yang kedua ini. Ya, soalnya banyak hambatan. Jadi baru ada waktu hari ini atau saat ini, dan saya ingin melanjutkan terus sampai ke perenungan-perenungan yang seterusnya. Dan sebelum kita mulai perenungan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan pembelajaran dari firman-Mu. Tuhan kiranya bukakan pikiran dan hati kami, agar kami boleh mengerti, memahami, dan kemudian Tuhan menolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ya, kita mulai perenungannya. Check it out. Sob, tema yang kedua ini adalah Tuhan yang salah dan hasil yang salah. Ya, Tuhan yang salah membuahkan hasil yang salah. Itu terdapat dari Roma pasal 6 ayat 16 dan 18. Kemudian disambung oleh Matius pasal 6 ayat 24 sampai 26. Saya akan bacakan bagi kita semua, teman-teman, sobatku sekalian, boleh mendengarkannya dan membacanya juga di dalam Alkitab teman-teman masing-masing. Roma 6 ayat 16 sampai 18. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Matius 6 ayat 24 sampai dengan 26. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lembung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya sob, sampai saat ini mungkin kita tidak pernah merasa bahwa kita adalah seorang budak. Berbanding terbalik seperti yang dijelaskan di dalam pasal 6 di kitab Roma tadi. Di kitab Roma tadi dijelaskan bahwa hanya ada dua pilihan, budak Allah dan budak dosa. Apabila kita mengikuti Allah, tentu akan ada hal yang baik yang kita dapatkan. Kita menyenangkan hatinya dan kita mendapatkan kebebasan. Tetapi apabila kita menghambakan diri atau budak dari dosa, maka ada kematian yang akan menanti. Itu di dalam pasal 6. Atau Matius pasal 6 tadi, dia memperlihatkan sebuah kejutan lain. Ternyata di dalam hidup ini hanya ada dua Tuhan saja. Yang pertama adalah Allah, dan yang kedua dijelaskan dalam Matius adalah uang. Jika kita termasuk orang yang setia membaca Alkitab, mungkin jawaban kita seperti ini kira-kira. Aku tidak akan pernah memilih uang melebihi Allah. Ya kan? Dan kalau kita memilih uang, sudah jelas kita akan binasa, ya. Jadi tidak akan mungkin kita menghambakan diri kepada dua Tuhan. Dalam pasal 6 di dalam kitab Matius dijelaskan
dua tuan, yaitu Allah dan uang. Jadi kita tidak akan mungkin menghambakan diri kepada kedua-duanya sekaligus. Kita harus dan wajib memilih salah satunya. Dan sebagai orang percaya, harusnya yang kita pilih adalah menghambakan diri kepada Allah, bukan uang. Ya, kalau saja ada pilihan yang jelas, ya kan, tadi di dalam pasal 6 itu mungkin ketika kita sebagai orang yang sering baca Alkitab atau yang kehidupan rohaninya itu cukup baik ataupun baiklah, ya kan, di mata manusia, di mata Tuhan kita tidak tahu, ya kan. Nah, kita kalau saja pilihan itu bisa jelas hitam atau putih, ya. Nah, sayangnya yang sering kali terjadi ialah kita sering dikecohkan oleh si iblis dan sistem dan nilai-nilai dunia itu yang telah diselewengkan oleh iblis itu menuntun kita kepada proses cara berpikir yang menipu diri kita. Akhirnya kita digerogoti ataupun diperhamba oleh uang tadi, ya kan? Karena tidak ada kejelasan posisi itu tadi antara Allah dan uang, ya kan? Nah, itu yang mau diajarkan pada kita saat ini. Kita harus berani mengambil sikap. Karena seperti tema tadi atau judul tadi, Tuhan yang salah, maka hasilnya pun salah. Refleksi buat kita melalui perenungan ini. Kira-kira apakah prioritas hidup kita saat ini? Saya tidak tahu, dan kita bisa menjawab itu dalam hati, ya. Semoga yang terbaiklah yang kita prioritaskan, ya kan, sama-sama belajar. Saya juga belum sempurna dan saya ingin juga mengajak teman-teman kita sama-sama belajar untuk memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena sudah jelas bahwa ketika kita memprioritaskan Tuhan, ada hasil yang baik yang kita terima. Kemudian, bagaimana kita dapat mengetahui kalau itu prioritas tinggi kita? Ya, tadi sudah saya jelaskan. Itu teman-teman lah yang mengetahui dari cara kita bertindak ataupun cara kita mengambil atau melakukan sesuatu. Ya. Kemudian, bagaimana itu bisa dibuktikan dari sisi manajemen keuangan kita? Kemudian, benarkah Anda sudah lebih mementingkan bagaimana harus menyenangkan Allah? Ya kan? Bagaimana kita lebih mementingkan untuk menyenangkan Allah daripada kita khawatir tentang target bisnis kita ataupun dalam pekerjaan kita. Kita khawatir terhadap gimana ya nanti aku kalau udah nggak bekerja, ya kan? Itu dijelaskan. Itu teman-teman dan saya sendiri yang berpikir bahwa saya sudah menghamba kepada siapa sesungguhnya, kan? Begitu kira-kira. Nah, sekarang waktunya bagi kita, saya dan teman-teman, sahabat semua, untuk memutuskan siapa yang kita pilih. Dan saya mengajak kita sama-sama untuk, ya benar, harus memilih Allah. Allah siapa? Yesus Kristus. Supaya apa? Karena kita tahu kita sudah ditolong, diberikannya hidup secara cuma-cuma, dan segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu sebuah anugerah yang patut kita syukuri. Dan untuk meresponi rasa syukur itu, kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Jangan khawatir tentang uang ataupun hal-hal duniawi ini, ya kan? Karena tadi dalam Matius juga dijelaskan bahwa burung aja Tuhan jaga, dia nggak ngapa-ngapain tapi bisa hidup. Misalkan kita manusia harus khawatir tentang itu. Ini memang nggak mudah, gampang mengucapkannya, tetapi biarlah melalui renungan ini kita sama-sama diingatkan dan kita sama-sama berjuang untuk benar-benar mengambil sikap, memutuskan bahwa saya pilih Tuhan. Karena saya yakin ketika saya pilih Tuhan, ada jaminan hidup, bahkan sampai di kekekalan, kan gitu. Biarlah perenungan kali ini boleh menjadi berkat buat kita. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Jika teman-teman mendapatkan manfaat, silakan di-share, dibagikan, diberikan komentar kepada saya, apa-apa yang perlu diperbaiki ataupun mungkin ada saran, silakan di komen, ya. Tuhan Yesus memberkati dan bye-bye.